Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ GMIM tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli tahun 2024. Semua yang kita bahas di sini sesungguhnya mengacu dari bacaan kitab suci dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 dalam sorotan tema siapa yang diselamatkan. Nah, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang tema siapakah yang diselamatkan menurut kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Yang kedua, perbuatan apa yang bisa kita lakukan minggu ini yang mempunyai dampak diselamatkan dan memperoleh hidup kekal di sorga. Dan satu hal, apa yang dapat kita lakukan untuk kembali berfokus mencari kerajaannya. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita dapat menggunakan harta duniawi yang kita miliki dengan lebih bijak sebagai investasi demi memperoleh harta surgawi? Saudara, dari 3 pertanyaan ini kita melihat bahwa di sini kita diminta untuk menggali teks kitab suci, mendalami pesan firman Tuhan dalam menyoroti tema siapa yang diselamatkan. Kemudian 2 pertanyaan berikutnya sesungguhnya mengajak kita untuk berefleksi sejauh mana relevansi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk saja pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang tema siapakah yang diselamatkan menurut Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27? Saudara, yang saya pahami tentang tema ini merupakan sebuah ajakan, ya. Sekali lagi, ini merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk merenungkan kembali siapa yang diselamatkan. Mengapa ini penting? Karena selama ini ada orang yang salah memahami tentang konsep percaya kepada Yesus. Banyak orang mengatakan yang penting percaya saya selamat. Kemudian kelakuan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Perenungan ini sangat penting bagi kita. Siapa yang diselamatkan? Itu harus kita renungkan bersama dalam hubungannya mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, pada sisi yang lain, saya memahami tema ini mendorong kita untuk menggali kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27, menemukan jawaban atas pertanyaan siapa yang diselamatkan. Dari teks Lukas pasal 18 ayat 18 kita menemukan adanya dorongan yang begitu kuat, sangat kuat dari seorang pemimpin Yahudi, ya. Pemimpin Yahudi meminta Yesus mengatakan padanya apa yang harus diperbuatnya untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi sederhananya orang ini ingin masuk surga dan dia meminta kepada Yesus, apa yang harus saya perbuat supaya saya masuk surga? Ini pertanyaan yang menarik, saudara sekalian. Hampir semua orang beragama di muka bumi ini mengajukan pertanyaan yang sama. Apa yang saya harus perbuat supaya saya masuk surga? Supaya saya beroleh hidup yang kekal? Supaya saya selamat? Nah, apa yang harus saya perbuat? Mari kita lihat jawaban Yesus. Saya melihat ada 3 jawaban Yesus di sini. Ada 3 jawaban Yesus yang diberikan kepada si penanya ini. Yang pertama, coba perhatikan, cermati ayat 20. Yesus menyebut perintah Allah. Ya, Yesus menyebut perintah Allah. Itu yang pertama dia sampaikan terhadap orang yang mengajukan pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yang Yesus sodorkan pertama-tama adalah perintah Allah, hukum Allah. Yesus seolah mengatakan, jika engkau ingin beroleh hidup yang kekal, jangan pernah mengabaikan perintah Allah. Jangan pernah memandang rendah hukum Allah.
engkau harus melakukannya. Engkau harus mentaatinya. Kehidupan kekal itu sangat mahal nilainya. Jadi harus ada pengorbanan di dalamnya untuk beroleh hidup yang kekal itu. Dan engkau diminta untuk hidup sesuai dengan perintah Allah. Di sini Yesus merujuk pada 10 hukum sebagaimana tercatat dalam kitab Keluaran pasal 20. Yang kedua, perhatikan ayat 22. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin. Untuk memiliki hidup yang kekal, Yesus menyelidiki hati kita. Apakah kita punya hati yang berbelas kasihan? Apakah kita mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita peka dengan lingkungan di sekitar kita? Apakah kita cepat jatuh hati dan mengeluarkan tangan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita? Itulah sesungguhnya yang disampaikan oleh Yesus di sini. Di sini Yesus mengajar si pemimpin agar hatinya tidak melekat pada harta, agar hatinya tidak melekat pada uang, agar hatinya tidak melekat pada kekayaan yang dimilikinya. Yesus mengajar si pemimpin ini untuk memiliki hati yang berbelas kasihan, tahu berbagi dengan sesama, karena itulah ciri hidup dari orang-orang yang mewarisi surga. Tetapi saudara sekalian, ini belum cukup. Ada yang ketiga, perhatikan ayat 22. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian kata Yesus. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini Yesus mengajar si pemimpin untuk beriman kepadanya. Ya, beriman berarti datang pada Yesus. Intisari dari iman adalah datang pada Yesus. Jika orang tidak lagi mau datang pada Yesus, berarti orang itu tidak lagi beriman kepada Yesus. Datanglah pada Yesus. Nah, kata datanglah di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, deuro, artinya kemarilah sekarang. Kemarilah sekarang. Ini memberikan pesan kepada kita, jangan pernah menunda untuk datang pada Yesus. Jangan banyak alasan untuk datang pada Yesus. Ada orang ketika diminta datang, banyak alasannya. Atau dia menunda untuk datang pada Yesus. Yesus meminta agar si pemimpin ini segera bertindak. Datang pada Yesus. Melepaskan hatinya dari keterikatan pada harta. Dan dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dan bukan hanya datang, di sini disebutkan ikutlah aku. Datang ikut, datang ikut. Itu kata Yesus. Kata ikutlah diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani. Akoluteo. Artinya temanilah, sertailah, atau iringilah. Jadi mengikut Yesus berarti mengiring Yesus, menyertai Yesus, menemani Yesus. Nah, apakah si pemimpin ini mau melakukan itu? Jawabannya, perhatikan ayat yang ke-23. Dia sangat sedih. Dia berat hati. Karena apa? Karena banyak hartanya. Itu yang dicatat oleh penginjil Lukas di sini. Penghambat si pemimpin ini, si pemimpin yang kaya ini, ya, untuk datang pada Yesus, untuk ikut Yesus karena hartanya yang banyak. Jadi yang menghambat si pemimpin ini untuk beroleh hidup yang kekal adalah materialisme. Kecintaan pada harta, kecintaan pada uang, kecintaan pada kekayaan secara berlebihan. Hatinya sudah melekat pada harta. Harta ini yang membuat dia sulit berbagi. Harta ini yang membuat dia jadi pelit dan sulit datang kepada Yesus. Ini menjadi catatan penting bagi kita sebab kita semua punya harta. Jangan sampai harta itu mengalihkan yang terutama dalam hidup ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Pada titik inilah Yesus menyatakan keprihatinannya ketika si pemimpin yang kaya ini tidak mau datang pada Yesus, tidak mau ikut Yesus. Di sinilah Yesus menyatakan keprihatinannya. Perhatikan ayat 24. Yesus mengucapkan kalimat ini.
Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang beruang disebut oleh Yesus di sini. Disebut Yesus di sini sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara sekalian, saya mau katakan tidak semua orang yang beruang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang beruang yang dimaksud adalah orang yang beruang seperti si pemimpin yang kaya ini, yang pelit, tidak mau berbagi, tidak mau melepaskan sebagian dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dan dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Itulah si pemimpin yang kaya, yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi peringatan bagi setiap pengikut Yesus, bagi saya dan kita semua. Waspadalah dengan hartamu. Waspadalah, jangan sampai harta menguasai hatimu, sehingga engkau kehilangan spirit hidup berbagi, dan kehilangan kesempatan untuk datang kepada Yesus. Berserahlah pada Yesus. Berimanlah pada Yesus. Jangan kehilangan fokus untuk bersekutu di dalam Yesus. Nah, di sini dalam ayat yang ke-25, Yesus mengatakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Unta masuk lubang jarum itu adalah hal yang tidak mungkin. Jadi sebenarnya kalimat Yesus ini mau mengatakan bahwa kalau engkau punya gaya hidup seperti orang kaya ini, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini merupakan bahasa kiasan dari Yesus untuk menggambarkan betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya yang pelit, orang kaya yang tidak mau berbagi, orang kaya yang tidak menyerahkan hatinya kepada Yesus. Sampai di sini kita melihat hal penting, beroleh hidup kekal, yaitu beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Jika kita ingin beroleh hidup yang kekal, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus. Beriman berarti taat dan berserah sepenuh hati kepada Yesus. Yesus menyebut di sini, datanglah dan ikutlah aku. Yang menghambat si pemimpin yang kaya ini untuk datang ikut Yesus adalah cinta harta, cinta uang. Itu yang menghambat dia untuk datang pada Yesus. Mari kita belajar dari kehidupan si pemimpin yang kaya ini. Ketika kita memiliki uang, ketika kita memiliki harta, jangan sampai itu menguasai hati kita, sehingga kita kehilangan kasih terhadap sesama. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Perbuatan apa yang bisa kita lakukan minggu ini yang mempunyai dampak diselamatkan dan memperoleh hidup kekal di surga? Dan satu hal apa yang dapat kita lakukan untuk kembali berfokus mencari kerajaannya? Saudara, pertanyaan nomor 2 ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat prinsipil, yang sangat fundamental. Perbuatan apa yang bisa kita lakukan dalam minggu ini yang mempunyai dampak diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di surga? Pertanyaan ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pertanyaan si pemimpin yang kaya dalam bacaan kita, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Perhatikan pertanyaan si pemimpin itu. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita telah belajar dari teks Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Perbuatan yang mempunyai dampak kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal telah kita baca di situ. Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Kita bisa belajar dari Alkitab dan mempelajari di dalamnya apa perintah Tuhan bagi kita. Nah, hiduplah dalam ketaatan pada perintah-perintah itu. Yang kedua, kasihilah semua orang tanpa memandang bulu.
Ini bukan hal yang mudah. Terlebih mengasihi orang yang bikin sakit hati kita, mengasihi orang yang membenci kita. Yang lazim terjadi kita menghindarinya atau menjauhinya. Yang ketiga, jangan pelit. Jangan menjadi seperti si pemimpin yang kaya dalam bacaan Lukas pasal 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Tidak mau berbagi, ya. Jangan pelit, hiduplah berbagi dengan orang lain. Jika engkau dapat membantu orang lain, lakukan itu. Berikan bantuanmu. Jangan tahan, jangan tunda, jangan pelit. Itu hal ketiga yang penting dalam hidup ini. Yang keempat, bangunlah persekutuan di dalam Yesus Kristus. Gunakan waktu sebaik mungkin membangun hubungan yang akrab dengan Yesus. Selanjutnya, kembali pada pertanyaan di atas, satu hal apa yang dapat kita lakukan untuk kembali berfokus mencari kerajaan-Nya? Saudara, dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-27, Yesus memanggil si pemimpin untuk datang dan ikut Yesus. Ya, ini bukan hal yang mudah sebab si pemimpin hatinya telah terikat pada harta benda. Karena itu dia sedih melepaskan hartanya dan ikut Yesus. Dari sini kita paham apa yang Yesus kehendaki. Yesus ingin kita fokus ikut Dia. Segala hal yang menghambat kita bersekutu dengannya, kita lepaskan itu. Entah itu harta, entah itu hobi, entah itu kesenangan, dan sebagainya. Lepaskan semuanya itu. Berimanlah sungguh-sungguh kepadanya. Beriman berarti berserah sepenuhnya kepada Yesus. Mempercayakan diri kepada Yesus dan mengikut Dia seumur hidup kita. Itu sesungguhnya beriman. Dan Yesus menghendaki kita menjalani kehidupan yang seperti itu. Kalau itu kita lakukan, maka dampaknya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3, bagaimana kita dapat menggunakan harta duniawi yang kita miliki dengan lebih bijak sebagai investasi demi memperoleh harta surgawi? Saudara, ini pertanyaan yang baik sekali sebab warga jemaat kita ada yang kaya, berkelebihan dalam harta. Nah, bagaimana menggunakan harta itu sebagai investasi demi memperoleh kerajaan surga? Dari kitab Injil Lukas, penekanan Yesus adalah berbagi harta dan hati yang tidak terikat pada harta. Nah, bagaimana itu? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, bantulah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Misalnya ketika ada orang miskin dan anaknya hendak dioperasi, jika engkau berkelebihan, bantulah orang itu. Yang kedua, dirikanlah usaha yang dapat mempekerjakan banyak orang. Dengan harta yang kau miliki, jika engkau membuka usaha, maka akan ada orang yang bekerja padamu, dan engkau telah membantu orang lain melalui usahamu. Yang ketiga, berikanlah beasiswa kepada anak yang mampu tetapi orang tuanya miskin. Ini penting saudara sekalian sebab ada banyak orang yang pintar tetapi orang tuanya miskin. Nah, jika engkau berbagi hartamu kepada mereka, ini sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang keempat, berperan aktif dalam pelayanan diakonal di gereja. Hidupmu jangan hanya untuk dirimu sendiri. Engkau juga harus aktif dalam pelayanan di gereja. Dengan harta yang engkau miliki, gunakanlah itu dalam pelayanan diakonal di gereja. Kita bisa saja menambah daftar ini. Intinya, milikilah spirit berbagi, menggunakan hartamu untuk menolong sesama. Spirit ini yang tumbuh berkembang di jemaat mula-mula, dan kiranya ini juga bertumbuh dalam kehidupan kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Mintalah hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.